Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Welcome Voltagers! Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yuk kita bangkit berdiri. If you're God's top agent, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita praise Jesus. Everybody clap your hands in the air. Sing it out. You have loved me as I am. You have washed away my sin. Say Jesus, Jesus. You're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, bless your hands. I will sing your praise. I will shout with joy. Are you ready to jump with us? Let's go. Jesus, Jesus, Jesus. Ikuti gerakan kita ya. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Ikuti gerakan kita. I'm God's top agent. Na 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 na. You have loved me as I am. You have washed away my sin. Say, Jesus. You're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus. Kita lambaikan tangan kita di atas. I will sing your praise. I will shout with joy. Woo! Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Tangannya di pinggang seperti ini. Say together. I'm God's top agent. Oh, yes, Jesus. We're God's top agent. I will sing your praise. Nah, seperti ini ya. I will shout with joy. Clap your hands in the air. Sing. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Kakak mau lihat tangannya di atas ya. Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Oh, wow. Jesus, you're my number one. Hey, yeah, let's spin around. Hey, yeah. Truly, deeply, widely, I want to love
kita mau meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Come on. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Sama-sama jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Mu seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan banyak generasiku. Haleluya, berikan suara yang terbaik buat Tuhan. Woo! Semua bisa tepuk tangan dan semuanya bersama. Sama-sama menyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu semuanya bisa angkat kedua tangannya bersama. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. I'm ready to jump. And 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi-Mu, tak ingin lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hati-Mu. Tak mau Tuhan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hey, yeah. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Woo! Sama-sama menyanyikan. Come on. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku semuanya bisa angkat kedua tangannya bersama. Maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama lompat bersama-sama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, sama-sama katakan, adalah semuanya bisa ikut gerakannya kakak ya.
masih bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam tahtanya. Biar Roh Kudus yang melawat kita masing-masing. Rindukan Dia, ekspektasikan hadirat Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh. You can close your eyes, you can raise your hands. Anything will do to worship God. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami ingin semakin mendekat pada Engkau Tuhan. Berikan lagu ini jadi isi hati kami, nyanyikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Kami rindu Tuhan. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan
nyanyikan sama-sama dengan lembut, dengan sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus, jamah hati kami. Allah Roh, biar cuma saja nyanyikan. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, Allah Roh Kudus. Allah Roh, you are welcome. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Kak minta semuanya berlutut yuk, kita hargai hadirat Tuhan ya. Nyanyikan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Ini kami Tuhan, dan rendah hati Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Menyanyikan kerinduan kami Yesus, jamah hati kami Tuhan. Di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Yes, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Allah Roh Kudus. Kami rindu Tuhan untuk setiap hari berbicara dengan Engkau, mengalami hadirat-Mu, itulah kerinduan kami. Roh Kudus, jamah hati kami saat kami datang dalam hadirat-Mu. Sampai jumpa Tuhan dalam saat hidup kami masing-masing. Dan saat kami benar sungguh-sungguh datang Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan berasal dari Engkau Tuhan. Kau berikan pada kami yang masih muda ini Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa duduk kembali. Oke, thank you. Jawab. Hari ini kita akan kedatangan 2 bintang tamu. Yang satu sudah siap menjawab segala pertanyaan Anda dengan membawa buku sebanyak 1, 2, 3, ya banyak lah pokoknya. Dan yang satunya hanya dengan membawa 1 buku. Nah, hari ini akan ada beberapa anak yang akan bertanya kepada kedua bintang tamu kita hari ini. Dan nanti kalian bisa menilai buku mana yang lebih istimewa. Apakah yang dibawa oleh bintang tamu 1 atau bintang tamu 2. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi, saya hari-hari ini lagi bingung tentang bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi sahabat yang baik. Menurut kalian, apa jawabannya?
Oke, pertanyaan menarik. Aku punya nih. Sebentar. Ini 1001 cara membangun persahabatan. Sebentar ya. Wait. Kok gak ketemu sih? Aduh. Nah, aku tahu nih jawabannya. Coba aku yang jawab ya. Katanya gini, di buku yang aku bawa dia bilang kayak gini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi caranya adalah dengan menunjukkan kasih setiap waktu. Bahkan ya misalnya temannya kita lagi jahat sama kita, tapi kita tetap bantu mereka walaupun mereka dalam masalah. Gitu jawabannya. Oh, hoki. Gitu. Oh gitu, terima kasih Wow. bintang tamu 2. Jawaban yang bagus sekali dari bintang tamu 2 dan kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan. Jadi saya beberapa hari lalu tuh sedang marah ke teman saya. Tapi sampai sekarang saya belum bisa memaafkannya. Sebenarnya kita tuh perlu nggak sih untuk menyelesaikan masalah itu hari itu juga? Nah ini pasti tahu jawabannya. 1001 cara mengatasi emosi. Dibuka dulu. Agak tebal ya tapi ya. Tapi kok gak ketemu sih? Coba ayo cari. Bentar. Cari. Nah, ini nih ketemu nih. Memang ya buku ini tuh ada semua jawabannya. Katanya kayak gini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, jadi yang kita bisa belajar dari apa yang dikatakan buku ini. Kalau misalnya kita marah itu ya harus sisain hari itu juga. Jangan setelah matahari terbenam. Dan kita juga harus berusaha untuk bisa ngatasin emosi kita. Biar kita nggak berbuat dosa. Gitu jawabannya. Oh. Wah, terima kasih bintang tamu 2. Jawabannya sangat membantu. Wah. Sekali lagi, terima kasih bintang tamu 2 atas jawabannya. Saya juga jadi tahu nih cara mengatasi emosi kita. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi aku itu minggu depan bakal ada ulangan. Aku sih sudah mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin. Tapi aku masih takut kalau aku tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Kira-kira buku-buku yang dibawa oleh bintang tamu 1 dan bintang tamu 2 ada nggak ya yang bisa menyediakan jawaban untuk ketakutanku? Kali ini aku nyerah deh. Susah pertanyaannya. Ribet. Nah, di buku ini ya, ini memang buku itu komplit banget. Oh iya? Katanya ya, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi tenang aja, kalau misalnya kamu sudah berusaha yang terbaik semaksimal mungkin. Dan Tuhan akan pasti menyertai kamu biar kamu tuh berhasil. Jadi tenang aja, gak usah takut. Wah, Gitu jawabannya. terima kasih bintang tamu 2 udah menjawab. Hatiku jadi tenang sekarang. Dan aku mau mengandalkan Tuhan mulai sekarang agar dia menyertai aku saat ulangan nanti. Wah, sepertinya satu-satunya buku dari bintang tamu 2 ini yang bisa menjawab pertanyaan anak-anak tadi. Nah, tadi kamu kan cuma menyebut buku ini. Bisa nggak kasih tahu sebetulnya apa sih dari nama buku yang kamu bawa itu? Iya, aku juga mau beli habis ini. Ya, masa nggak tahu sih? Ini pasti voltagers di sini semua pasti tahu. Coba ya, kita jawab bareng-bareng. Kita kasih tahu Ricky, ini buku apa sih? Nih ya, buku ini adalah... Nah, pinter semuanya itu. Alkitab. Kalau Alkitab aku juga punya 2. Yang satu aku pajang, yang satu aku taruh gudang. Jadi ya nggak perlu dibaca. Ya dibaca dong Alkitab itu. Daripada apa ini? 1001 cara apa itu nggak usah. Oke deh, yaudah ya. Yaudah yuk, sekarang aku mau baca Alkitab. Oke, kasih tepuk tangan buat kakak-kakak yang sudah memerankan dramanya dengan sangat baik. Iya, bisa kasih tepuk tangan sekali lagi buat kakak-kakak yang sudah memberikan ilustrasi ya. Bukan berarti nggak boleh baca banyak buku, justru harus belajar. Tapi ada loh pertanyaan-pertanyaan
yang jawabannya nggak bisa ditemukan di buku matematika. Nggak bisa ditemukan di buku sains. Nggak bisa ditemukan di buku-buku novel. Yaitu apa? Pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan. Kita ini hidup kan ya? Kita ini punya banyak pertanyaan. Siapa di sini yang punya banyak pertanyaan? Kak Paupau juga, apalagi waktu masih kecil, masih muda. Banyak pertanyaan. Sebenarnya Tuhan itu, kenapa ya kok Tuhan itu ciptakan Adamnya itu setelah semua dunianya selesai. Kok bisa ya Adam itu dibujuk sama Hawa, terus Hawa dibujuk sama ular. Kok bisa ya Tuhan tuh dibawa ke padang gurun. Kok bisa ya aku ngalami kesedihan. Kok bisa ya, kok ada orang itu tiba-tiba meninggal dunia. Terus setelah meninggal pergi kemana ya orang itu. Ada banyak jawaban pertanyaan-pertanyaan itu yang kita nggak bisa dapat jawabannya selain dari Alkitab. Alkitab ini isinya bukan cuman story. Yes, Alkitab kita ini banyak cerita. Ya, semakin kita itu suka baca Alkitab, kita jadi tahu ada banyak cerita. Nanti ya, tunggu ya. Kalau misalnya waktunya ada, Kak Paupau akan ceritakan satu kesaksian. Bayangkan cuman dengan ingat cerita Alkitab aja, Tuhan bisa tolong dia dengan cara yang ajaib. Jadi jangan remehkan cerita Alkitab. Oh Kak Nuh sudah tahu, oh Yusuf sudah tahu. Iya, kita semua sudah tahu cerita Alkitabnya. Tapi tahu enggak, kalau Alkitab itu bukan cuman sekedar cerita, bukan cuman sekedar perintah-perintah, tapi Alkitab itu berguna buat setiap kita. Amin. Alkitab itu bukan cuma dipakai waktu ibadah, waktu persekutuan doa di sekolah, waktu CG. Alkitab itu bukan cuma dipakai pada waktu acara-acara rohani. Tapi isi Alkitab ini itu bisa kita praktekkan di hidup kita, penting dan berguna buat kita, akan menolong kita. Kalau enggak, buat apa Alkitab ini ada? Buat apa kita susah-susah baca Alkitab? Kak Paupau enggak apa-apa ya jujur bilang susah-susah baca Alkitab. Karena Kak Paupau ingat, Kak Paupau juga kalau baca Alkitab itu kadang suka ngantuk. Ngerti, kadang kalau ngerti enak. Kalau pas bagian yang enggak ngerti, itu bacanya juga rasanya kadang agak bosan. Bener enggak? Baca Alkitab itu enggak gampang. Tapi karena Alkitab itu penting buat hidup kita, makanya kita tetap baca. Ngerti nggak ngerti kita baca. Kita akan lihat dari Alkitab. Hari ini temanya adalah Bible for Living. Artinya Alkitab itu untuk hidupku, untuk kehidupanku. Kita lihat Alkitab ini juga bisa menubuatkan. Menubuatkan itu apa ya? Bisa menceritakan kepada kita bukan cuman kejadian di masa lalu, wah penciptaan ya, kejadian Yesus disalib, kejadian perjanjian lama, perjanjian baru, tapi juga menceritakan yang akan datang. Bahkan masa depan, jangan lupa Sabtu depan harus datang. Sabtu depan itu kakak kasih bocoran dulu, temanya Bible and the Future. If you want to know about the future, bukan tahun depan ya, Sabtu depan datang lagi ke sini. Nah, tapi Alkitab ini juga kasih tahu kita, bukan cuman future nanti setelah kita mati apa, tapi keadaan manusia tahun 2020 ke atas ini tuh gimana? Kita buka sama-sama di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3, coba lihat dulu di Alkitab kalian. Judulnya apa itu tulisannya? 2 Timotius 3, judulnya tulisannya bacanya apa? 2 Timotius 3, 1, 2, 3. Wow, baru satu orang yang balas. Coba lihat judul atasnya di 2 Timotius 3, 1, 2, 3. Keadaan manusia
pada akhir zaman. Akhir zaman tuh artinya apa sih? Artinya sudah menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Ini waktu Alkitab ditulis ini udah ribuan tahun yang lalu. Alkitab itu bisa tahu nanti manusia akhir zaman, kita ini hidup di akhir zaman sekarang, kondisinya seperti apa. Kak Popo bacain ya, nggak enak. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Artinya nggak gampang. Nggak gampang buat apa? Nggak gampang buat cari uang tah? Bukan. Nggak gampang buat jadi pinter di sekolah tah? Bukan. Tapi tidak gampang untuk orang bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Nggak gampang. Ya. Akan semakin sukar orang untuk bisa sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, cinta sama Tuhan Yesus, itu jadi semakin sukar. Ciri-cirinya apa? Kita lihat lanjutnya ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Become a lover of himself and a lover of money. They will love themselves. Bukan berarti gak boleh sayang sama diri sendiri. Tapi cinta sama diri sendiri. Gak cinta sama Tuhan. Gak cinta sama orang lain. Itu namanya egois. Ya, cinta akan uang, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, bohong dan sombong. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, gitu ya. Tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini ciri-ciri orang-orang yang barusan Kak Popo baca, ini ciri-ciri orang yang baik atau orang yang jahat? Iya. Tapi Alkitab bilang, begitulah ciri-ciri manusia nantinya. Tapi untungnya, waktu Alkitab ini ditulis, itu bukan bilang begini, kamu bisa jadi orang kayak gitu. Enggak. Tapi disuruh hati-hati. Supaya kita tidak ikut-ikutan orang yang gak kenal Tuhan. Kak, temenku gak kenal Tuhan tapi kok baik kak. Iya, orang yang gak kenal Tuhan tuh bisa kok jadi baik, tapi tidak bisa selamat. Dia bisa gak jadi orang yang gak bohong, bisa. Tapi gak bisa punya kehidupan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kehidupan yang Tuhan mau untuk kita punya, itu kehidupan yang berarti, kehidupan yang meaningful. Gak kesepian, gak hampa, gak kosong. Bukan cuman gak sama seperti ini kalimatnya Paulus ini ditujukan kepada seorang muda yang namanya Timotius. Karena apa? Karena Paulus percaya orang yang namanya Timotius ini, yang ditulisi surat sama Paulus ini, hidupnya nggak kayak orang-orang yang disebutkan tadi akhir zaman itu. Pesan firman Tuhan ini buat kita apa? Teman-teman Voltagers, ayo jadilah generasi Timotius di akhir zaman. Hah? Nama aku bukan Timotius kak? Iya, ini cuma istilah, makanya dikasih tanda petik. Jadilah generasi Timotius di akhir zaman. Artinya generasi yang gak sama seperti yang barusan dibaca di dalam Alkitab keadaan manusia akhir zaman. Kita gak kayak gitu. Kita gak mau menjadi orang yang tidak mempedulikan orang tua kita. Kita gak mau jadi orang yang suka bohong, yang sukanya tidak mau berdamai. Kita ini generasi Timotius, katakan sama-sama generasi Timotius. Generasi Timotius itu artinya apa sih? Generasi Timotius itu adalah generasi yang dari kecil
sudah kenal firman Tuhan. Apa-apa cerita sedikit tentang Timotius, semuanya lihat kakak sini. Come on. Ya. Timotius ini punya mama namanya Eunike. Tapi papanya nggak disebut namanya di dalam Alkitab. Karena bisa jadi yang kenal Tuhan itu cuma mamanya. Papanya belum kenal Tuhan. Nah, Timotius ini bukan cuma tinggal sama mamanya, tapi juga tinggal sama omanya, neneknya namanya Louis. Dan Alkitab catat, Louis dan Eunike, mama dan omanya Timotius ini mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius. Jadi Timotius itu adalah contoh orang yang dari kecil sudah kenal firman. Itu sama seperti Voltager di sini. Kalian sudah kenal firman Tuhan. Makanya tadi Kak Popo bilang, ayo jadilah generasi Timotius. Apa yang perlu kita lakukan? Kita lihat sama-sama lagi lanjutannya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi kita tuh bisa ingat Alkitab dari mana? Ingat siapa yang ajarin kita Alkitab. Coba dalam hitungan ketiga kalian jawab dengan suara yang keras, siapa yang ajari kalian Alkitab? 1, 2, 3. Wih, kakak dengar berapa jawaban? Kakak dengar jawaban orang tua, ada yang bilang guru, ada yang bilang kakak, ada yang bilang temen. Wow, ada yang diajarin Alkitab sama temennya ya. Thank you ya, keren banget ya. Nah, kalian bisa tahu tentang Alkitab itu dari orang-orang ini. Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, tetap berpegang. Artinya apa? Jangan lupa. Jangan lupa semua cerita Alkitab yang kalian pernah tahu. Jangan lupa firman Tuhan yang kalian pernah baca itu jangan lupa. Gimana caranya jangan lupa, Kak? Baca terus menerus. Kapan terakhir baca Alkitab? Oh, tadi malam, Kak, puji Tuhan. Beberapa minggu lalu waktu temanya Bible Hunter, ingat? Kita diingatkan untuk cari Alkitab kita dalam bentuk buku. Karena apa? Supaya kita bisa ingat Alkitab itu the book, buku. Bukan HP. Karena gini loh, kalau pakai Alkitab dalam bentuk buku kita fokus. Bener nggak? Kalau kita pakai gadget, tiba-tiba muncul deh temennya chat. Ting! Maunya baca Alkitab ditanyain, udah kerja PR belum? Mau baca Alkitab tiba-tiba ada notifikasi dari tayangan kesukaan. Ting! Godaannya besar kalau pakai gadget, makanya pakai buku. Waktu baca Alkitab diingat-ingat apa isinya. Dikatakan di selanjutnya bilang begini, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah kenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kenali Alkitabmu dari sekarang. Ngerti nggak apa-apa, baca dulu. Ditabung dulu. Karena apa? Alkitab itu punya guna. Alkitab itu berguna dalam hidup kita. Ayat yang ke-16 kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu artinya Alkitab, memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya ada 4 guna Alkitab di hidup kita, yaitu teaching, rebuking, correcting, and training. Oke, mengajari, ya itu teaching, penegur, itu namanya rebuke. Nanti kakak jelasin satu-satu dengan singkat. Yang ketiga correcting, memperbaiki, ya kan, dikasih koreksi.
Baru yang keempat melatih, yaitu apa? Training. Ajaib ya. Jadi Alkitab itu bukan cuma isinya cerita-cerita gitu yang gak ada hubungannya sama kita, enggak. Siapa yang baca Alkitab akan punya hikmat. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena Alkitab itu mengajari kita apa yang benar. Alkitab itu membuat kita punya kemampuan. Bukan cuma menjawab sebutkan urutan 10 planet. Bukan cuma pandai dalam pelajaran sekolah, tapi pandai dalam kehidupan. Alkitab itu mengajari apa yang berguna buat kita. Mengajari kita mana yang bisa buat Tuhan senang, mana yang berkenan sama Tuhan, mana yang buat Tuhan sedih, yang bisa merugikan diri kita sendiri. Alkitab tulis semuanya dengan detail. Yang kedua tadi dikatakan Alkitab itu menegur kesalahan. Waktu kita baca Alkitab, bisa jadi waktu itu juga, bukan waktu itu juga kita melakukan kesalahan. Tapi tanpa sadar, misalnya kita karena emosi atau karena buru-buru, kita jadi teriak sama papa mama atau sama adik. Waduh, udah usah dipraktekin deh ya. Kalau kalian udah teriak, itu yang denger bisa pusing. Kasih contoh ya. Gak usah ya. Aduh, bisa teriak-teriak ngomong sama orang tua. Tapi kemudian waktu kalian diem gitu, kalian ingat firman Tuhan bilang apa? Hormat ya sama orang tua. Kalian bisa langsung kayak, ini loh bedanya. Kalau ditegur orang, waktu kita berbuat salah, kita bisa malu. Tapi kalau ditegur firman Tuhan, kita itu bisa bersyukur. Kita itu bisa merasa dicintai sama Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita jatuh dalam dosa. Bahkan sebelum kita berbuat dosa, kayak Kain itu sebelum membunuh adiknya Habel, Tuhan itu sudah bilang, Kain, kenapa mukamu muram? Kalau kamu itu berbuat baik, hatimu itu akan berseri-seri, mukamu akan berseri-seri. Tapi Kain tidak mau dengarkan Tuhan. Tuhan itu akan jagai kita dengan firman-Nya. Firman Tuhan itu akan menegur kesalahan kita. Bahkan yang orang lain gak tahu. Yang kadang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Firman Tuhan itu akan menegur kesalahan kita. Tujuannya apa setelah ditegur kesalahannya apa? Correcting, memperbaiki. Kalau Alkitab bilang memperbaiki kelakuan, itu artinya memperbaiki sikap kita ini loh. Kita bisa jadi orang yang lebih sabar. Kita bisa jadi orang dengan karakter yang lebih baik. Karena apa? Karena firman Tuhan itu berguna di hidup kita. Jadi kalau misalnya kita udah berbuat salah, misalnya kita nggak sengaja merusak mainannya adik. Terus kita takut, bukan takut ya, malu aja mau ngaku. Nanti kan nggak enak bisa tengkar sama adik gitu ya. Bilang aja nggak tahu gitu kan lebih gampang. Tapi setelah kita merasa bersalah, maka firman Tuhan selanjutnya itu akan memberikan koreksi. Firman Tuhan akan bilang begini sama kita. Akui kesalahanmu. Lu kan sudah minta maaf sama Tuhan Yesus. Iya tapi kamu tetap perlu ngomong sama adikmu I'm sorry. Aduh enggak enak, enggak mau. Tuhan akan kasih kemampuan. Waktu kita sudah berbuat kesalahan, maka selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah find the next right thing to do. Langsung cari tahu, apa ya sikap apa yang harus diperbaiki ya. Karena firman Tuhan itu menjaga kita tuh sampai kayak gitu loh. Kita tidak dibiarkan jatuh dalam kesalahan terus ditutupi kemudian akhirnya tambah lama tambah salah akhirnya tambah jauh dari Tuhan. Enggak kayak gitu firman Tuhan. Firman Tuhan tuh benar-benar jagain setiap kita. Loh Kak, dari tadi tuh kok kayaknya ngomongnya soal dosa terus enggak. Tuhan itu deal dengan hidup kita tuh enggak selalu soal kita tuh benar salah. Itu iya, karena ada prosesnya kita masih belajar jadi orang benar.
Tapi tujuan Tuhan yang paling mulia adalah memakai hidup kita. Makanya yang keempat firman Tuhan itu apa? Mendidik kita dalam kebenaran. Train us. Melatih kita. Siapa yang di CG dilatih untuk berdoa. Dilatih untuk bersaksi. Dilatih untuk mendoakan orang lain. Dilatih untuk ajak teman mendekat kepada Tuhan. Kenapa kok kakak-kakak itu bisa tahu ya kasih kamu kesempatan berdoa? Karena Alkitab itu yang bilang Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada semua usia termasuk anak-anak. Bahkan anak-anak akan bernubuat. Bernubuat itu apa? Mengucapkan kata-kata berkat. Mengucapkan kata-kata firman. Kakak jadi ingat ya. Kalau kamu baru beli dapat hadiah misalnya 1 Lego set. Yang kamu terima itu kan dalam bentuk pecahan-pecahan. Benar ya? Kalau cuman dikasih pecahannya aja, nggak dikasih tahu ini gambarannya jakal jadi apa, sulit nggak? Sulit banget. Tapi karena dikasih tahu ini loh nanti akan jadi gedung 2 lantai dengan pohon, dengan mobil dan lain-lain. Maka kita bisa susun itu Lego satu demi satu sampai jadi bentuk seperti itu. Untuk Lego aja ada manualnya, ada step 1-nya yang pakai bagian yang ini dulu di bawah. Step 2-nya pakai yang model begini di atasnya. Untuk Lego mainan aja kayak gitu. Atau misalnya handphone. Zaman dulu handphone cuma bisa buat telepon sama SMS. Sekarang handphone udah lebih canggih. Setiap handphone yang baru pasti ada manualnya. Rugi banget kan? Handphone yang harusnya bisa dipakai untuk video call, Zoom, bisa untuk lakukan hal-hal yang lain lebih banyak lagi. Bahkan bisa nge-record, bikin vlog. Kita cuman pakai buat telepon doang. Karena kita nggak tahu di dalamnya itu bisa macam-macam. Lego yang gitu bagus karena kita nggak baca manualnya. Cuman kita bangun jadi kubus kotak. Rugi besar. Tuhan itu kasih Alkitab ini supaya hidup kita itu sesuai dengan tujuan Tuhan. Kenapa kok kita itu diciptakan? Alkitab ini kelihatannya tulisannya banyak ya. Karena ini untuk seumur hidup. Nggak ada satu masa di mana kamu bisa bilang begini. Sudah cukup, aku sudah besar, aku sudah tidak perlu Alkitab, aku sudah tahu semua isi Alkitab. Nggak gitu. Karena ayat yang sama, kamu baca waktu kamu SD kelas 4, sama ayat yang sama, kamu baca waktu kamu SD kelas 6, bisa bicara seperti keadaanmu. Itu loh ajaibnya firman Tuhan. Itulah kenapa setiap kita tidak bisa hidup tanpa Alkitab. Rugi. Orang yang nggak mau baca Alkitab itu rugi. Makanya kakak senang ada I Love My Bible. Makanya kakak senang. Kalian itu generasi Timotius waktu kecil, dari kecil baca Alkitab, dengar khotbah. Lihat loh, kalian tuh dengar khotbah. Gak perlu pakai gambar lucu-lucu. Gak perlu kakaknya pakai kostum brokoli. Pakai kostum tupai-tupai ke kalian. Gak perlu kalian dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan kalian lakukan. Maka kalian akan punya kehidupan seperti rencana Tuhan buat kalian. Kakak gak sabar. Kalian itu lebih dari Lego. Lego aja satu set gitu ya, isinya berantakan. Bisa jadi indah. Mungkin kamu gak tahu kamu mau jadi apa nanti. Kamu mungkin gak tahu. Aku taunya kak cuman belajar sama gak boleh main banyak. Taat sama orang tua. Baca Alkitabmu, oke? Tabung banyak-banyak kebenaran firman Tuhan. Ngerti gak ngerti baca? Cerita Alkitab kamu sudah tahu, baca lagi. Setiap ayat-ayat Alkitab yang bisa kamu hafal, hafal sebanyak-banyaknya. Hafal. Kenapa? Karena di hidupmu bukan hanya ada firman,
Tapi di dalam hidupmu ada Roh Kudus. Roh Kudus dan firman itu yang akan membuat hidupmu beda dengan orang yang gak kenal Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan dan Roh Kudus di dalam hidupmu itu yang akan membuat hidupmu beda dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir ya, baca dengan suara yang keras. Di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26 semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemarin Kak Papo itu baru dengar satu kesaksian. Tadi Kak Papo sempat bingung, sempat ragu-ragu. Ceritain apa enggak ya, karena belum ketemu orangnya secara langsung untuk minta izin. Jadi kakak enggak sebut nama ya. Jadi kakak tuh terima kesaksian. Kesaksiannya gini, kalian tahu kan pandemi kemarin itu bikin orang yang kerja tuh jadi lebih susah. You know that right? Orang-orang, apalagi orang yang pekerjaannya membuat seragam sekolah murid-murid. Bakal ada yang beli nggak 2 tahun kemarin? Nggak ada, semua kalian nggak ada yang sekolah. Jadi ini adalah jemaat gereja yang kerjaannya bikin seragam, oke? Terus kaget, pandemi terjadi, tiba-tiba nggak ada orang yang beli seragam yang dia buat. Ya iyalah, kalian nggak sekolah. Terus nggak ada pemasukan, berat kan? Dia punya pegawai harus dibayar. Dia punya kebutuhan juga harus dipenuhi. Dia sempat bingung, gimana ya, apa ditutup aja tempat produksi bajunya, dipecat pegawainya supaya dia bisa bertahan. Tapi Tuhan ingatkan orang ini dengan ceritanya Yusuf. Yusuf itu ingat gak ceritanya apa? Waktu masa kelaparan disuruh kumpulin banyak makanan di gudang. Nanti masa kelimpahan dari gudang dikeluarin. Waktu dia ingat ceritanya Yusuf, hatinya sejahtera. Nah, ini loh bedanya. Kalau Roh Kudus dan firman ada di hidup kita, maka perkara-perkara yang ajaib akan terjadi. Bukan berarti setelah ini semua orang langsung bikin terus ditimbun. Belum tentu. Karena waktu itu Roh Kudus yang ingatkan orang ini akan firman Tuhan. Langsung dia ingat, oh iya ya, Yusuf kan gitu ya. Ya udah. Jadi dia ambil keputusan apa? Selama 1,5 tahun sampai hampir 2 tahun, dia enggak pecat orang yang kerja sama dia. Dia ambil tabungannya, dihabisin, hampir habis. Yang penting tetap orang itu kerja bikin seragam. Bikin seragam terus diapain? Masuk gudang. Selama 1,5 tahun gak ada yang beli. Tapi barusan apa yang terjadi? Tiba-tiba kalian semua sekolah kan? Beli seragam kan? Akhirnya bapak ini, keluarganya dapat orderan seragam banyak. Yang dari gudangnya itu semuanya dijual. Benar-benar seperti yang Yusuf alami. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kakak langsung waktu dengar kesaksian itu kakak baca ya. Ini adalah orang yang melayani Tuhan. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Nanti kapan kalau saya bisa ketemu Bapak ini saya mau bilang thank you ya kesaksiannya sudah tak ceritain sama jemaat Voltage. Kesaksiannya ini bukan soal Bapaknya hebat. Tapi firman Tuhan berguna di hidup kita sehari-hari. Ya, kakak doakan. Waktu kamu bingung, kamu ingat firman Tuhan. Waktu kamu kesepian, kamu ingat firman Tuhan. Waktu kamu takut, kamu ingat firman Tuhan.
Waktu kamu begitu sedih karena kamu barusan ditinggal orang yang kamu cintai meninggal, kamu ingat firman Tuhan. Waktu kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu ingat firman Tuhan. Karena itu yang jadi pegangan kita, itu yang akan bikin hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdiri sama-sama, kita nyanyikan satu lagu yang tadi dikatakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Ini lagu ini adalah firman Tuhan tentang Roh Kudus. Ya, kita nyanyi sama-sama yuk. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Panggil dia Allah Roh Kudus, jamah hati kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sebentar lagi ini akan kita lakukan. Semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Temanmu juga berdiri di hadapan Tuhan. Kamu akan berdoa sendiri kepada Tuhan apapun yang kamu mau doakan. Apa yang bikin kamu takut? Apa yang bikin kamu khawatir? Apa yang kamu mau doakan kepada Tuhan, kamu doakan. Kakak akan berdoa supaya Tuhan mengingatkan firman Tuhan saat ini juga kepada kamu. Right? Kakak akan berbahasa roh. Kalian yang bisa berbahasa roh bisa ikut kakak berbahasa roh. Kalian yang belum bisa berbahasa roh minta Tuhan. Kakak akan terus menyembah. Ini waktunya setiap kalian ketemu Tuhan. Anak kecil pun bisa dengar suara Tuhan. Siapa yang mau dengar suara Tuhan hari ini? Siapa yang mau dengar Tuhan ngomong secara pribadi untuk kamu ataupun untuk papa mamamu? Semuanya menyembah ya. Semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Syakana paranapa Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Tuhan, hambamu berdoa. Setiap jemaat Voltage yang mencari Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan. Setiap jemaat Voltage yang datang berdoa, Tuhan akan berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Seperti firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang firman Tuhan katakan untuk setiap kita. Kindapaya rapakanda parapaya rapakarapaka. Kinda papa 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 rabaka. Semua mulai berdoa, berdoa. Kinda bayar rabaka nabaya rabaya sande. Kinda la bayar rabaka.
Kiara laba ya raba rama 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 ya rama ya rama ya sande de 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 de. Kindara raba ya raba kanda ya rama ya rama. Tuhan, dengarkan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa agar kami bisa ingat setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar. Roh Kudus dan firman itu ada di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus bertumbuh, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bukan hanya dealing dengan dosa dan kesalahan, tapi kami tahu Tuhan mau pakai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalian yang rindu, hidup kalian dipakai sama Tuhan. Kalian rindu satu hari kalian bisa melayani Tuhan. Dipakai Tuhan bahwa orang lain bisa kenal Tuhan. Kalian bisa dipakai Tuhan doakan orang lain. Kalian terus dipakai Tuhan. Memuliakan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan sekali lagi. Allah Roh Kudus. Urapi ya Tuhan. Syakanda bayar rabata kanda bayar rabaka, dari depan sampai ke belakang. Jamaah lawat setiap jemaat Voltage Tuhan yang mencari Engkau dengan segenap hati. Kami akan berjumpa dengan hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Materaikan firman-Mu ya Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Mungkin kami bisa lupa, tapi kami punya Roh Kudus di hidup kami yang akan mengingatkan setiap kami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, kami percaya Tuhan itu nyata di hidup kami. Apa yang ada di Alkitab akan kami lakukan dalam kehidupan kami, akan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ambillah persembahan kalian. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih kami bisa punya kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami percaya persembahan kami akan dipakai untuk membangun gereja di mana-mana. Akan dipakai untuk membuat KKR-KKR. Oh ya Tuhan, kami jadi ingat bulan depan tanggal 26 Februari kami akan ada KKR menjadi anak Bapa di tempat ini. Kami berdoa kirimkan lebih banyak lagi anak-anak bersama dengan papa mamanya untuk ibadah sama-sama KKR sama-sama. Urapi ya Tuhan, pakai persembahan kami untuk benar-benar membawa orang lain lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Buat kalian yang sudah sekolah onsite, terimalah perlindungan yang sempurna. Dijauhkanlah kalian dan keluarga kalian dari virus, dari sakit penyakit. Diberinya kalian hikmat untuk sekolah. Diberinya hikmat dalam pergaulan, membedakan yang benar dan yang salah. Firman Tuhan akan mengajari apa yang benar, akan menegur setiap kesalahan, mengkoreksi setiap kelakuan, dan mendidik setiap kita dalam kebenaran. Diberkatilah papa mama kalian beserta usaha papa mama. Diberkatilah keluarga kalian dengan kesehatan, berkat damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan keluarga. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. God bless you.